Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifa SPD, guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mu'awanah, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwakerto dengan nomor induk mahasiswa 2511040800210. Pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Al-Mu'awanah kelas 3 dengan tema Benda di Sekitarku, subtema Aneka Benda di Sekitarku dengan materi musyawarah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Bima, ikuti doanya ya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Farid. Besok Farid? Farid. Kita doakan Farid ya. Semoga Farid cepat sehat dan bisa sabar. Sebelum mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ayo semuanya dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Kelas 3
Betul. Sila tersebut mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah. Dalam pelajaran hari ini, kita akan mempelajari musyawarah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian musyawarah, memahami makna dan nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan nilai-nilai musyawarah. Ibu akan menampilkan video singkat tentang musyawarah. Belajar bermusyawarah. Hai teman JC, bagaimana proses pemilihan ketua kelas di kelas kalian? Misalkan, ada teman-teman yang menganggap Budi cocok menjadi ketua kelas karena dia adalah yang paling pintar. Namun, ada juga yang menganggap Andi lebih cocok jadi ketua kelas karena dia anak paling baik. Apakah kalian lalu melakukan voting? Atau musyawarah? Apa tidak antara keduanya? Mana yang lebih baik? Yuk kita simak penjelasan di video ini. Kita mulai dengan musyawarah ya. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan bersama untuk mencapai keputusan atau kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak. Kalian pasti ingat bunyi pilar keempat Pancasila. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pilar ini ternyata terkandung makna musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Dasar negara Pancasila juga dihasilkan dari proses musyawarah loh. Pada saat itu, ada 3 tokoh yang memberikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Setelah dilakukan musyawarah, disepakatilah rumusan dasar negara Pancasila seperti yang sekarang. Lalu, apa ciri-ciri musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah? Dan mengapa musyawarah itu penting? Yuk kita bahas lebih lanjut. Musyawarah dilakukan oleh lebih dari satu orang karena dibutuhkan pendapat dan perwakilan dari banyak pihak. Semua orang yang hadir memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada orang atau kelompok tertentu yang diutamakan. Semua orang juga boleh menyampaikan pendapatnya. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah hasil dari persetujuan bersama atau mufakat maupun hasil suara terbanyak. Bagaimana langkah-langkah melakukan musyawarah? Sebelum melaksanakan musyawarah, langkah pertama adalah menentukan waktu dan tujuan musyawarah. Pilih waktu yang sekiranya banyak orang tidak hadir. Dengan begitu, akan muncul lebih banyak pendapat dan keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi banyak orang. Tujuan musyawarah juga harus jelas agar musyawarah bisa lebih fokus dan efektif. Pilih juga orang yang bertugas untuk memimpin dan mencatat hasil musyawarah. Langkah kedua adalah membuka musyawarah dengan menjelaskan kepada peserta yang hadir apa tujuan dan harapan dari kegiatan musyawarah tersebut. Langkah ketiga adalah penyampaian pendapat. Berikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat, usulan maupun idenya, serta saling memberikan umpan balik. Langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Tadi, apa yang kalian lihat? Bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bermusyawarah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Kalian harus tahu ya, musyawarah itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Artinya, setiap keputusan sebaiknya dibicarakan bersama.
bukan ditentukan oleh satu orang saja. Manfaat dari musyawarah. Dengan bermusyawarah kita belajar menghargai pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan mencari jalan keluar terbaik. Anak-anak, melalui musyawarah kita belajar menjadi anak yang demokrat, sopan, dan saling menghargai. Di mana? Di kelas, di rumah, di masyarakat. Kalian harus bisa ya menjadi contoh anak yang bijak dalam mengambil keputusan. Paham? Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja berupa LKPD ya, musyawarah ini. Di sini kalian harus kerjakan berkelompok, sudah Ibu kelompokkan. Melakukan musyawarah ini menentukan apa yang akan kita musyawarahkan, siapa yang ikut bermusyawarah dan hasil dari musyawarah. Oke? Paham? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Di kelompok 3 ya. Di kelompok 4. Ya, namanya di sini ada ya, di sini tapi siapa yang ikut musyawarah hasil dari keputusannya. Jadi kalau kelompok dari kelompok 2 Sudah selesai semuanya? Mari kita dengarkan hasil musyawarah. Kita akan mempresentasikan hasil musyawarah ini. Kita panggil kelompok 1 ya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil musyawarah kami. Hasil keputusan dari kelompok kami melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dengan pembagian tugas, Asyira menyapu, Nuril menyiram tanaman, Amar mengumpulkan sampah plastik, Baik membuang sampah, Silva membersihkan alat kebersihan. Hasil musyawarah kami setuju bekerja sama dengan tugas masing-masing. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W.
Hari ini kita sudah belajar tentang musyawarah. Ada yang mau bertanya? Siapa Eka? Ayo Eka, apa yang mau dipertanyakan? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau kamu tidak setuju, kamu boleh menyampaikan pendapatmu dengan sopan ya nak, tapi harus menghargai pendapat teman-temanmu. Untuk hasilnya nanti tetap harus ditentukan bersama. Jika pendapatmu yang disepakati, kamu juga harus terima dengan lapang dada. Oke? Terima kasih Eka. Sekarang ibu yang bertanya, dari kegiatan belajar hari ini, apa yang bisa kalian pelajari tentang musyawarah? Apa mu? Musyawarah dilakukan secara bersama-sama. Musyawarah dilakukan bersama-sama, betul sekali. Siapa lagi? Kalau berbeda pendapat, Ya. Siapa lagi? Asyira? harus menghargai pendapat orang lain. Ya, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya, melalui musyawarah, kita belajar menjadi anak yang sabar, sopan, menghargai teman, dan bertanggung jawab. Karena musyawarah adalah membicarakan sesuatu bersama untuk mencapai mufakat. Siapa yang siap menerapkan musyawarah di rumah dan di sekolah? Bagus. Ibu bangga ya pada kalian semua. Jadi mulai sekarang, kalau ada hal yang ingin diputuskan bersama, jangan bertengkar. Tapi selesaikan dengan musyawarah. Oke? Oke. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang gotong royong. Sekarang kalian silahkan rapikan alat tulis dan duduk rapi di kursi masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah semangat pada hari ini dalam belajar. Sebelum pulang kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, Bima disiapkan doanya nak. Walasa innal insana lafi wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1. Ke depan dulu kan, Bu? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.